Sekarang kita memulai dengan surat Al-Baqarah. Mari dibuka surat Al-Baqarahnya dari ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tentang qiraahnya biar Syekh aja yang nanti membahas Alif Lam Mim ini. Tetapi tentang artinya ini termasuk ayat mutasyabihat. Alif Lam Mim ini termasuk ayat mutasyabihat, sama dengan Yasin, Nun, Toha, ya, Alif Lam Mim Shad, Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad dan sebagainya. Seluruhnya itu adalah ayat-ayat mutasyabihat. Apa arti ayat mutasyabihat? Ayat yang kita nggak ngerti maksudnya. Jangan kita coba-coba lebih pintar dari Nabi Muhammad, karena Nabi sendiri tak tahu arti Alif Lam Mim itu. Nabi menyerahkan artinya kepada Allah. Di dalam surah Ali Imran di ayat yang ke-6 atau yang ke-7 ya. Coba lihat itu. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat. Coba lihat surah Ali Imran, buka. Ali Imrannya dibuka. Dialah Allah. Coba lihat. Huwallazi anzala 'alaikal kitab, ayat ke-6 ya. Huwallazi anzala 'alaikal kitab. Dialah Allah yang menurunkan kepada engkau Alkitab. Minhu ayatun muhkamat. Dalam kitab Al-Quran ini ada ayat-ayat muhkamat. Hunna ummul kitab. Ya. Hunna ummul kitab. Ayat muhkamat itulah yang disebut dengan ummul kitab. Jadi dalam Alkitab ini, Al-Quran ini, Alkitab. Alkitab. Yang dimaksud dengan Alkitab sekarang adalah Al-Quranul Karim. Di sini ada dua kumpulan besar. Pertama, muhkamat. Muhkamatun. Allah sebutkan di sini hunna ummul kitab. Apa arti hunna ini? Ayat-ayat muhkamat itu adalah induk daripada Alkitab. Ummul kitab. Artinya mayoritas isi Al-Quran ini ayat-ayatnya muhkamat semua. Mayoritas. Kalau boleh dipersentasikan, kira-kira 95% ini isinya muhkamat semua. Isinya muhkamat semua. Nah, yang lain di ayat ini wa ukharu, coba lihat ayatnya kembali. Wa ukharu mutasyabihat. Ada yang lain dalam Al-Qur'an ini adalah mutasyabihat. Mutasyabihat ini paling ini ya, lebih kurang hanya 5%. Begitu. Apa beda muhkamat dengan mutasyabihat? Muhkamat ayat-ayat Al-Quran yang terang benderang maksudnya. Jelas, kokoh, tidak sesat orang. Dengan baca ayat itu saja orang langsung paham. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kan jelas itu. Hai orang-orang beriman, diwajibkan kepada kamu puasa. Itu jelas. Tapi muhkamat adalah ayat yang remang-remang maksudnya, sesuai dengan arti. Mutasyabihat, ya, sesuai dengan artinya, yaitu remang-remang. Maksudnya remang-remang apa? Orang akan bisa tergelincir, bahkan salah memahami, mengambil kesimpulan kalau dia hanya berpedoman kepada ayat itu saja. Saya ulangi, ini perlu dicatat ya. Muhkamat adalah ayat-ayat mayoritas isi Al-Quran, ayat-ayat yang terang dan jelas, yang tidak akan tergelincir, tak akan salah dan tak akan sesat orang dengan membaca ayat-ayat tersebut. Dan inilah mayoritas isi Quran. Hunna ummul kitab. Sementara mutasyabihat adalah ayat yang remang-remang. Kemungkinan orang bisa tergelincir bahkan tersesat bila hanya membaca ayat itu saja tanpa didampingi oleh ayat-ayat muhkamat.
dan tanpa didampingi oleh orang-orang yang dalam ilmunya, pasti dia sesat memahami Al-Quran. Kalau yang dibacanya itu kebetulan ayat mutasyabihat. Mayoritas nggak isi mutasyabihat itu? Tidak, isinya cuma paling-paling 5%. Apa contohnya mutasyabihat? Dimana kalau kita baca itu kita bisa nyasar, kita bisa tergelincir dan sesat. Padahal ayat Al-Quran itu bukan menyesatkan tujuannya ya, tapi kita bisa tersesat. Contohnya, wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Tidaklah engkau melempar saat engkau sedang melempar, akan tetapi sesungguhnya Allah lah yang sedang melempar. Bisa kemana arahnya ini? Bisa ke kajian tarekat, di mana kita bisa menyatu dengan Allah. Kan begitu kan? Nah ini contohnya ayat mutasyabihat. Wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Contoh juga, yadullaha fawqa aydihim. Tangan Allah ada di atas tangan mereka. Ini juga ayat bisa menimbulkan kesesatan dalam memahami. Makanya ayat mutasyabihat ini hati-hati. Ayo kita baca sempurna. Sa'asbi, tolong dibaca terjemahannya, terjemahan surat Ali Imran ayat 6 tadi. Ayat 7. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Nah, sekarang coba lihat, siapa yang paling demen mengambil ayat mutasyabihat, ketahuan orang ini berbakat sesat. Ya, di ayat ini orang-orang yang senang banget mengikuti ayat mutasyabihat dalam artian hanya ini saja yang dipegangnya, maka ini adalah orang-orang yang di dalam hatinya memang inginkan kesesatan. Di dalam hatinya cenderung kepada kesesatan. Nah, cara mengujinya gampang. Lihat saja ayat apa yang paling sering dipakainya. Kalau ayat mutasyabihat yang paling sering dipakainya, pertanda dia orang yang memang cenderung suka kepada kesesatan. Jadi ternyata ayat mutasyabihat ini dijadikan oleh Allah sebagai alat penguji orang. Kalau orangnya benar, dia akan banyak mengambil ilmu muhkamat. Kalau ketemu ayat mutasyabihat, dia akan menyikapi seperti kelompok pemegang muhkamat. Bagaimana bersikap terhadap mutasyabihat, ya? Orang-orang di dalam hatinya cenderung pada kesesatan, mesti ayat-ayat yang dipegangnya itu dan dijadikan sebagai rujukannya cuma mutasyabihat. Jarang dia pakai muhkamat. Tapi orang yang beriman, apalagi orang berilmu, dia berpegang erat. Ini adalah orang-orang yang lurus, orang-orang yang dalam ilmunya, ya. Mereka lah yang akan merujuk kepada muhkamat. Bila ketemu orang-orang kelompok yang ini, ayat-ayat mutasyabihat, dia akan serahkan urusan ayat ini kepada Allah. Contohnya alif lam mim, nggak ada yang tahu artinya. Jangan diartikan macam-macam. Kelompok tarekat tertentu ada yang mengartikan alif itu Allah, lam itu adalah malaikat, mim itu adalah Muhammad. Dari mana udah kaji model itu? Kemudian kajian nun wal qalami wama yasturun, ya. Jadi orang ini mencoba menembus sesuatu yang Nabi sendiri angkat tangan. Apa kata Rasulullah? Ini hanya Allah yang tahu artinya, hanya Allah yang tahu maksudnya. Jadi serahkanlah ayat mutasyabihat kepada Allah. Kalaupun ada yang mau digali ayat mutasyabihat, larikan cepat kepada muhkamat. Contoh ya, contoh surat belum dibaca itu lagi ya. Surat baca dulu, nanti kita ambil contoh yang lain. Dialah Allah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu ya Muhammad. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok kitab Al-Quran. 95% lah isinya, mayoritas. Terus? Dan yang lainnya mutasyabihat. Ya. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat. Nah, awas ya. Orang-orang yang mencondong kepada kesesatan, mesti dalilnya mutasyabihat tuh. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Iya, tidak ada yang tahu apa itu artinya, maksudnya sungguhnya itu apa, kecuali hanyalah Allah.
Kalau Allah sendiri mengatakan dalam ayat ini bahwa hanya Allah yang tahu artinya, kenapa sih ada manusia yang sok tahu lalu mencoba mendalaminya dan menyampaikan pada umat? Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepada Al-Quran semuanya dari sisi Rabb kami. Nah, sebentar. Orang yang beriman, apa prinsip mereka? Seluruhnya adalah ayat Allah. 30 juz, baik muhkamat atau mutasyabihat adalah ayat Allah. Kami imani semuanya. Tapi tentang masalah ayat mutasyabihat, apa sikap mereka? Terus? Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang yang berakal. Baik. Tentang masalah ayat mutasyabihat, mereka pasti akan konekkan ayat mutasyabihat itu kepada muhkamat. Jadi ada adab-adabnya ya. Bagaimana kita ketemu ayat mutasyabihat, larikan cepat ke muhkamat. Contoh buka surah Al-Baqarah ayat 62. Sesungguhnya orang baca ayatnya dulu. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Coba lihat, ini ayat mutasyabihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Sabiin, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Rabb-Nya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Apa yang bisa saudara-saudari pahami baca yang barusan ini? Bisa sesat nggak kita nih? Bisa tergelincir nggak? Asajo agamonyo, asanyo elok. Kan begitu intinya kan? Apa saja agamonyo, asanyo percaya pada Allah, percaya pada akhirat, lalu elok hidupnya. Dia baik orangnya, maka dia berhak mendapatkan pahala dari kebaikannya, dan dia nanti nggak perlu lagi takut masuk neraka, nggak perlu lagi khawatir. Bahaya tidak itu? Makanya ini adalah ayat mutasyabihat. Itulah dia mengajarkan kepada pluralisme, ya, di mana seluruh agama adalah baik. Makanya dikatakan orang-orang yang dalam hatinya cenderung pada kesesatan pasti akan mengikuti ayat mutasyabihat. Itu contoh ya. Apa ayat muhkamat yang mengendalikannya? Ayat muhkamat yang mengendalikannya adalah innad dina indallahil Islam. Yang Allah terima di sisinya cuma Islam, selain Islam Allah tolak. Kan begitu? Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Orang yang mencari selain pada Islam sebagai agamanya ditolak oleh Allah, dan di akhirat dia termasuk orang yang merugi. Jadi ayat mutasyabihat ini harus dikawal oleh ayat muhkamat supaya enggak tergelincir. Tapi ayat muhkamat ini sengaja Allah masukkan dalam Al-Quran dalam rangka apa tadi? Dalam rangka apa? Menguji dan juga sebagai alat uji. Mudah sekali mengetahui orang ini macam mana kalau dia cenderung mengambil ayat mutasyabihat, termasuk hadis. Ada beberapa hadis yang memang perlu didampingi oleh hadis-hadis yang kuat, yang muhkamat. Baik, sekarang sudah tahulah oleh kita, ya Allah, ternyata dalam Al-Quran ada dua jenis kelompok ayat. Mayoritasnya adalah ayat muhkamat. Ayat muhkamat kita sudah tahu sekarang, yaitu ayat-ayat yang mayoritas isi Quran isinya lurus, terang, jelas. Dibaca oleh orang awam pun langsung paham dia, dan dia tidak akan sesat. Tapi mutasyabihat wajib didampingi oleh orang yang sangat dalam ilmunya, ya, sebab kalau tidak ayat itu akan menggiring orang untuk salah paham.